Sebagai makhluk hidup, kita ini emang hidup berdampingan sama makhluk goib juga. Tapi walaupun hidup berdampingan, tetap aja ya kita sebagai manusia suka ngerasa ngeri dan takut kalau berinteraksi langsung sama makhluk goib. Di video kali ini aku akan ngebahas 4 kejadian horor yang viral di media sosial. So, it's your boy Sakti and this is Dark Wave. Ini cerita masih hangat banget, baru kejadian dan viral kemarin guys. Jadi ada salah satu warganet yang share cerita pengalaman horornya di TikTok. Katanya dia ini baru beres nonton di CGV Point Square Lebak Bulus jam setengah 12 malam. Nggak cuma dia kan yang beres nonton tuh, ada 2 orang yang bareng sama dia dan ada 6 orang lainnya yang mungkin emang nonton film di jadwal yang sama gitu. Nah pas mau pulang nih, dia ini diarahin ke lift yang berbeda dari biasanya. FYI, letak CGV ini ada di lantai 3F. Nah, tujuan mereka ini ke B1 dan B2. Pas naik lift juga lama-lama turun. Lewatin lah lantai G dan UG. Dan kalian tahu nggak guys, lift ini tiba-tiba berhenti tepat di lantai UG. Nih, kalian bisa bayangin ya, ini jam setengah 12 malam, yang dimana seisi mall pasti udah pada gelap dong ya. Dan ini lift tiba-tiba berhenti, terus pintunya ngebuka gitu aja. Dan ini nih yang paling serem. Gak lama dari pintu lift ngebuka, tiba-tiba ini lift ada peringatan overload. Padahal awalnya baik-baik aja, dan lift ini tuh masih diisi sesuai kapasitas. Terus kenapa bisa overload? Apakah ada makhluk lain yang ikut masuk ke lift itu? Ayo keluar semua aja. Terus masuk lagi gitu. Iya. Oh, iya. Ayo coba. Iya. Keluar dulu. Iya. Iya mas. Kebelet udah. Mau 4 orang aja nih. Halo mas. Halo. Iya. Halo. Oh, belakang. Oh. Iya. Satu lobby hotel. Itu. Pakai lobby hotel. Tapi nutupnya gimana mas? Belakang. Jujur kalau aku ada di posisi ini pasti ketakutan banget sih. Mana ini pintu nggak mau nutup karena ada peringatan overload. Nah setelah itu, karena peringatan overloadnya ini terus-terusan nyala, akhirnya mereka memutuskan untuk keluar lift satu persatu sambil liftnya ini ditahan gitu. Abis itu mereka coba masuk lagi dan tetap masih ada peringatan overload. Bingung mau kayak gimana, dari seisi lift juga nggak ada yang mau ngalah untuk keluar karena takut. Akhirnya mereka memutuskan untuk diam aja di lift selama 5 menit. Akhirnya setelah 5 menit, peringatan overloadnya ini hilang dan pintu pun mulai menutup. Tapi pas pintu mulai ketutup, orang yang diam di depan pintu ini malah bilang, "Jangan ganggu ya." Dan kalian tahu apa yang terjadi? Pintunya kebuka lagi dong. Dan ya, peringatan overloadnya juga kembali muncul lagi. Karena peringatan overloadnya ini nggak berhenti-berhenti, akhirnya security notice dan manggil-manggil lewat speaker yang ada di lift. Sambil nunggu security datang, mereka akhirnya sepakat buat keluar satu persatu sambil nahan liftnya ini. Akhirnya ada lift sebelah yang nyala dan mereka naik ke lift tersebut. Mungkin atas bantuan security yang tadi ya. Dari kejadian ini kalian pasti tahu lah ya, yang menyebabkan lift overload tadi tuh apa? Masih seputar kejadian horor di bioskop nih. Ada salah satu tiktokers namanya Rizky yang dengan berani nonton bioskop sendirian malam-malam guys. Ini bukan dia datangnya sendiri ya, tapi dia nonton. Satu studio itu isinya cuma dia sendiri doang. Jadi awalnya Rizky ini pesen tiket nonton secara online untuk tayangan film jam 8.45 malam. Nah, pas dia pesen tiket jam 8 malam, itu studionya masih kosong dan belum ada yang pesen kursi sama sekali.
Dia mikir dong, ini kan udah deket banget sama jam tayang, tapi belum ada satu kursi pun yang keisi kecuali yang punya dia. Ini udah feeling, pasti nonton bakal sendirian banget nih di bioskop. Sebenarnya film yang ditonton ini bukan film horor, tapi film mata-mata gitu yang judulnya Argyle. Yang gak serem sama sekali sih filmnya, yang ada seru justru. Tapi kalian bakal tetap lanjut nonton gak sih? Kalau kalian udah tahu bakal sendirian nih di studio. Kalau aku sih ogah ya mau film apapun itu. A bitter place, and it seems to feel the same way about me. You and I have this in common. I don't think I've ever had a real family Christmas like this before. Thank you, Mary. Nah, cuman gak lama nih, kisaran 10 menitan lah. Ada beberapa orang yang masuk, sepasang kekasih dan bapak-bapak gitu. Posisi duduk Rizky ini kan di row C. Nah, bapak-bapak ini duduknya tuh di row E di seberangnya gitu. Senang lah dia akhirnya ada temen nonton juga. Pas filmnya udah setengah jalan nih, dia tiba-tiba dengar suara perempuan ketawa. Cuman ya dia mikir kayaknya yang pacaran tadi deh. Tapi yang bikin heran adalah ini film lagi nggak ada adegan lucu sama sekali. Terus apa dong yang bikin si cewek ini ketawa? Karena penasaran nih, dia nengok lah ke samping. Dan tahu nggak? Tiba-tiba ada cewek duduk di sebelah dia. Dia mikir lah, ini orang atau setan sih? Karena ya dia datangnya nggak ketahuan sama sekali, kayak tiba-tiba ada aja gitu. Akhirnya karena penasaran, dia nyoba foto lah diam-diam. Pas di foto nih, hasil fotonya nggak ada orang sama sekali. Gila, ini merinding sih. Kalau kalian di posisi Rizky bakal gimana? Kabur atau bakal stay karena sayang udah bayar tiket nonton? Di foto itu Rizky ngefotonya pakai flash kan? Karena masih penasaran akhirnya Rizky coba foto lagi tapi pakai night mode, bukan pakai flash. Dan tiba-tiba di foto itu tuh ada kepala. Cuma karena dia udah biasa ngadepin hal-hal yang kayak gini, dia juga kayak bodo amat dan lanjut nonton. Bahkan sempat sampai ketiduran. Nah, cuman selama nonton dia ngerasa kayak diawasin gitu. Ya kalian juga pasti pernah ngerasain kayak gini kan? Suka ada aja gitu feeling kalau ada yang lagi ngawasin kita. Singkat cerita, filmnya ini beres. 3 orang yang telat masuk tadi itu keluar studio kan. Tapi Rizky memutuskan untuk stay sampai ada credit scene. Otomatis pas Rizky keluar ini udah sepi banget dan ya sendirian. Dan kondisinya tuh ini tuh jam 12 malam loh ya. Isengnya Rizky ini di lorong area bioskop, dia foto-foto nih sambil arah jalan pulang. Waktu udah sampai di basement mau ngambil motor kan, jarak 100 meter lah kira-kira, dia ngeliat sosok kuntilanak yang tinggi dan besar banget. Cuman ya balik lagi, Rizky mencoba untuk tenang dan bodo amat aja lah. Waktu dia sampai di rumah, dia cek lah hasil foto yang di lorong tadi. Ada sosok yang ikut masuk di foto itu. Ini sih ceritanya emang dia diikutin dari awal nonton sampai pulang gak sih guys? Sumpah sih ngeri banget. Anehnya bisa ketangkap kamera gitu. Berarti ini setan tuh emang energinya besar banget, bisa sampai nampakin diri. Nah, kalau cerita horor yang ketiga ini terjadi di tahun 2016. Dan cerita ini viral banget pada masanya, bahkan beberapa orang masih suka ada yang bahas cerita ini. Jadi cerita ini datang dari salah satu kampus yang dimana kampus ini tuh letaknya di sebelah rumah sakit Terbengkalai gitu. Ada yang tahu kampus apa? Cerita ini bermula dari seorang dosen yang meminta mahasiswanya untuk masuk kuliah pukul 5:30 sore karena ada urusan katanya. Dosen ini ngehubungin KM si kelas inilah untuk ngumumin hal tersebut. Singkat cerita, kelas ini dimulai. Semua mahasiswa dan dosen sudah hadir di kelas. Tapi anehnya si KM ini dapat notif pesan dari dosennya. Di pesan tersebut tuh dosennya bilang kalau kelas ditiadakan. Loh, kaget dong. Ini dosen mereka aja udah ada di kelas, ngapain ngirim pesan kayak gini? Si KM inisiatif buat cek ini dosen manusia atau bukan. Dia sengaja jatuhin pulpen gitu buat lihat kaki dosennya. Kalau kalian pernah ngalamin, dari zaman dulu tuh emang terkenal kalau mau ngecek setan ya lihat dari kakinya, nyentuh ke bawah atau enggak. Pas si KM ini cek, ternyata kaki si dosennya ini ngelayang, sama sekali nggak nyentuh ke lantai. Kaget, deg-degan, keringat dingin, pokoknya perasaannya campur aduk lah. Tapi posisinya si KM ini nggak boleh kelihatan panik. Akhirnya dia inisiatif buat ngirim pesan di grup kelas. Katanya, guys pulang aja, jangan tanya kenapa, pokoknya pulang deh. Dan di pesan tersebut juga si KM menginstruksikan untuk keluar kelas satu persatu mulai dari belakang.
Nah, posisi KM ini kan ada di depan. Artinya dia yang paling terakhir keluar kelas. Dan yang bikin serem adalah waktu si KM mau pergi dan pamitan ke dosennya ini, tangannya tiba-tiba ditarik dan dosen itu bilang, "Sudah malam atau sudah tahu?" Wah, kacau. Ini beneran merinding sih. Kalau kalian di posisi KM ini mau gimana? Pingsan langsung kah? Suasana di kelas ini sempat diabadikan oleh salah satu mahasiswa di kelas itu. Dan di foto tersebut udah kelihatan jelas kalau si dosen ini tuh bukan manusia, karena posturnya tuh bener-bener tinggi dan besar. Cerita terakhir datang dari salah satu kampus yang terkenal horor di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia. Jadi kalau kalian tahu, di UI itu ada cerita legendaris tentang hantu kebaya merah. Nah, biasanya hantu kebaya merah ini suka gangguin supir taksi di bawah jembatan. Aku sempat dengar cerita dari salah satu tiktokers Wajar Aditya yang nyeritain tentang kejadian horor di sana. Dan cerita ini datang dari salah satu supir taksi yang lagi nunggu penumpang di bawah jembatan ini. Karena kejadiannya ini tuh malam-malam, jadi malam itu lumayan sepi ya. Tiba-tiba ada orang pakai gaun merah, mukanya juga cantik banget, minta antar ke Bintaro. Si supir seneng lah ya, perjalanannya agak jauh, terus argo yang didapat juga lumayan. Sepanjang jalan, si penumpang ini tuh diem terus, jadi si jalanan tuh kerasanya kayak hening banget. Sesampainya di lokasi tujuan, yaitu di rumah si cewek ini tuh bilang, "Pak, saya ambil uang dulu ya di dalam rumah." Supir taksinya pun mengiyakan. Tapi setelah ditunggu beberapa saat, kok gak keluar-keluar nih? Penasaran lah, karena emang udah terlalu lama juga kan. Akhirnya si supir ini keluar dari mobilnya dan ngetuk pintu rumah si ceweknya kan. Nah, yang ngebukain pintu rumahnya ini ibu-ibu. Ibu-ibu ini nanya sambil mukanya heran gitu, "Mau ngapain mas malam-malam gini?" Supir taksinya cerita lah, "Tadi saya bawa penumpang cewek pakai gaun merah. Katanya mau ke dalam dulu untuk ngambil uang ongkos bu. Karena tadi saya nganterin dari sekitar Depok ke Bintaro." Sontak ibu itu kaget, bener-bener shock, dan ibu itu bilang, "Siapa mas? Gak ada orang yang baru pulang pakai taksi." Tapi supir taksi ini bersikeras sama apa yang dia alamin. Dan kalau aku jadi supir taksinya juga pasti mikir kayak, "Oh, ini orang gak mau bayar nih, jadi ngebohong." Supir taksinya ini sampai nyeritain terus yang dia alamin, sampai nyebutin ciri-ciri spesifik dari penumpangnya itu. Nah, yang bikin serem adalah ibunya ini akhirnya ceritalah ke supir taksi tersebut kalau mungkin yang diantar supir ini adalah anaknya yang meninggal saat sebelum wisuda di kampus UI. Ibu ini juga bilang kalau kejadian kayak gini tuh gak cuma sekali aja, tapi beberapa kali sebelumnya pernah terjadi supir taksi yang ngaku nganterin anaknya pulang. Nah guys, itu dia 4 kejadian horor yang pernah viral di media sosial. Menurut kamu cerita mana yang paling serem? Kalau kalian punya pengalaman menyeramkan atau cerita-cerita horor, boleh di-share di komen ya, biar kita bahas bareng-bareng di Dark Wave. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Keep trying, life must go on. See you.